Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-49. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wirantono tidak menjawab lagi, tetapi ia masih memperhatikan kedua prajurit yang memberikan beberapa pesan itu. Beberapa orang perempuan yang melayani Mas Roro pun telah kembali pula ke dalam bilik yang diperuntukkan bagi Mas Roro. Sementara itu, seorang yang sudah berusia agak lanjut sempat memberikan tuntunan apa yang harus dilakukan oleh Mas Roro. Bagaimana ia harus menghadap Raden Panji, berlutut di hadapannya dan menyembah. Lakukanlah dengan sepenuh hati, pesan perempuan itu dengan nada lembut. Kau akan menjadi seorang istri yang baik. Mas Roro tidak menjawab. Ia menurut saja ketika perempuan itu mempersilahkannya. Beberapa kali perempuan itu memperbaiki sikapnya, sehingga akhirnya perempuan itu berkata, Bagus Mas Roro, kau sudah melakukan yang paling baik untuk menyenangkan hati Raden Panji. Jantung Mas Roro berdegup semakin keras. Ia tidak menjawab, tetapi hatinya menjerit. Ia merasa sebagai sesuatu yang sekedar untuk menyenangkan hati Raden Panji. Tetapi sejak semula, Mas Roro memang merasa bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri. Apa yang dilakukannya untuk kepentingan orang lain, bukan untuk dan karena niatnya sendiri. Dalam pada itu, Wirantono dan kedua sahabatnya, Manggada serta Laksono, sudah duduk di serambi untuk mempersiapkan diri. Kedua prajurit itu telah melihat ketiga anak muda itu pula, tetapi mereka seakan-akan tidak menghiraukannya. Mungkin mereka tidak tahu bahwa kau adalah kakak Mas Roro, berkata Manggada. Aku akan tetap berada di sini. Jika tidak ada perintah untuk berbuat sesuatu, aku tidak mau dipersalahkan atau bahkan mengetahui perlakuan kurang baik. Karena itu lebih baik menunggu saja di sini, desis Wirantono. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan Wirantono. Agaknya di tempat itu mereka sama sekali tidak mengenal kebiasaan yang berlaku. Ketika prajurit itu merasa sudah cukup menyampaikan pesan-pesannya, keduanya kemudian meninggalkan halaman itu tanpa berpaling lagi pada anak-anak muda yang berada di serambi gandok. Sementara itu, orang yang berumur separuh baya yang kemarin menerima kedatangan Mas Roro mengikutinya sampai ke regol. Sepeninggal kedua orang prajurit itu, rumah itu terasa makin sibuk. Di pendopo tikar pandan yang putih, berbunga-bunga anyaman berwarna biru telah terbentang. Sementara para pelayan membenahi pakaian mereka. Di antara mereka yang sibuk itu, tidak seorang pun berbicara kepada Wirantono tentang kedatangan Raden Panji.
Sedangkan Wirantono sendiri tampaknya tidak mau menemui orang-orang yang sibuk itu untuk bertanya pada mereka apa yang harus dilakukannya. Namun ternyata anak-anak muda itu jadi gelisah dalam sikap menunggunya itu. Beberapa saat telah lewat, belum ada tanda-tanda lagi bahwa Raden Panji akan segera datang. Sementara segala sesuatunya sudah siap, telah 2 kali pelayan di rumah itu membersihkan debu di atas tikar pandan yang terbentang di pendopo. Berapa kali tikar itu dibersihkan dari debu? Desis Manggada. Sehari 21 kali, jawab Wirantono. Namun terasa hatinya yang kesal terungkap pada nada kata-katanya itu. Ketika seorang pelayan mengambil mangkuk-mangkuk dan sisa makan pagi di bilik gandok, Wirantono bertanya, "Kapan Raden Panji Prangpranoto akan datang?" Pelayan itu termangu-mangu sejenak, namun ia kemudian menjawab, "Sudah tentu sebentar lagi. Segala sesuatunya telah dipersiapkan. Utusannya sudah datang mendahuluinya." Anak-anak muda itu mengangguk-angguk, sementara pelayan itu berkata, "Aku harus menyingkirkan sisa-sisa makanan itu sebelum rombongan Raden Panji datang." Demikianlah pelayan itu dengan tergesa-gesa telah membawa sisa-sisa makanan itu ke belakang. Pertanyaan Wirantono seakan-akan telah memperingatkannya bahwa sebentar lagi rombongan Raden Panji akan datang. Namun ternyata seisi rumah itu masih menunggu beberapa saat. Wirantono hampir tidak sabar lagi ketika kemudian datang 2 prajurit yang memberitahukan bahwa Raden Panji Prangpranoto sudah siap untuk berangkat. "Sudah siap untuk berangkat atau sudah sampai ke rumah ini?" desis Wirantono dengan nada kesal. "Menurut pendengaranku, siap untuk berangkat," jawab Manggada. "Jadi kita masih harus menunggu Raden Panji beranjak untuk turun dari pendopo, kemudian melihat-lihat tanaman di halaman rumahnya yang tentu bagus sekali itu, lantas memberikan pesan pada orang-orangnya, menerima penghormatan para prajurit, dan beristirahat di regol." Gumam Wirantono. "Ah, kau," sahut Laksono, "kau harus belajar untuk bersabar sedikit. Aku tidak telaten. Coba bayangkan, kita harus menunggu Raden Panji itu tertidur di regol." geramnya. "Sudahlah, sebentar lagi Raden Panji akan datang," berkata Manggada. Di ruang dalam, Mas Roro pun telah dipersiapkan. Gadis itu harus kelihatan sangat cantik. Kulitnya menjadi kekuning-kuningan setelah diusap dengan boreh yang berwarna kuning. Sekali lagi, pakaian dan riasnya dilihat oleh orang yang usianya sudah agak lanjut itu. Mas Roro telah dimintanya untuk berdiri dan berputar-putar untuk dilihat kembali segala sesuatunya dari segala arah. "Kita harus siap. Segala sesuatunya tidak boleh mengecewakan. Sebentar lagi Raden Panji akan datang," berkata perempuan itu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian seorang lagi telah datang dan memberitahukan bahwa sebuah iring-iringan kecil telah mulai bergerak dari regol rumah Raden Panji di sebelah. Demikianlah, seisi rumah itu menjadi tegang. Raden Panji akan segera memasuki regol halaman rumah itu. Para prajurit yang bertugas telah siap menerima kehadiran Raden Panji Prangpranoto. Sejenak kemudian, 2 prajurit memasuki regol, mendahului sebuah iring-iringan kecil. Bukan hanya sekelompok prajurit,
tapi juga beberapa orang yang dituakan oleh Raden Panji Prangpranoto. Raden Panji sendiri berjalan paling ujung, sebelah menyebelah agak di belakangnya berjalan dua orang yang sudah separuh baya. Di belakangnya lagi beberapa orang bawahan Raden Panji dan beberapa pengiring yang lain. Wirantono, Manggada dan Laksono menjadi tegang, seperti kebanyakan orang yang ada di situ. Anak muda itu sudah ikut turun ke halaman, berdiri beberapa langkah di sisi pendopo. Sementara itu, dari pintu peringgitan, beberapa orang telah membimbing Mas Roro keluar dari ruang dalam. Raden Panji dan Mas Roro memang belum memasuki upacara perkawinan, tetapi saat itu seakan-akan keduanya sudah akan dipertemukan. Meski pakaian yang mereka kenakan masih belum secerah dan semeriah pakaian pengantin. Wirantono, Manggada dan Laksono termangu-mangu melihat Mas Roro yang telah diberi pakaian sangat bagus. Pakaian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, apalagi dipakai sehari-hari. Dan dengan pakaian itu, Mas Roro ternyata tidak memberikan kesan seorang gadis desa yang setiap hari bekerja di sawah, menumbuk padi dan bekerja di dapur. Mas Roro tampak seperti seorang perempuan yang memang pantas dihormati karena derajatnya. Aneh, desis Manggada di dalam hatinya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa gadis itu adalah dari Padukuhan Mutra asalnya. Padukuhan yang berada di dekat hutan lebat, di antara bukit-bukit padas dan padang perdu. Demikian iring-iringan Raden Panji memasuki regol, dengan Raden Panji yang berjalan paling depan. Anak-anak muda yang berdiri di sisi pendopo itu terkejut. Untuk sesaat mereka justru bagaikan membeku. Mereka melihat orang yang sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Raden Panji Prangpranoto memang seorang yang bertubuh tinggi tegap. Sebagaimana umumnya seorang senopati terpilih, sikapnya mencerminkan sikap seorang prajurit yang tegar lahir dan batinnya. Tapi yang membuat jantung anak-anak muda itu berdebaran adalah kenyataan tentang Raden Panji itu. Wajahnya mencerminkan umurnya yang telah mulai condong menurun, bahkan tidak lebih muda dari orang-orang separuh baya yang menjadi pengapitnya. Bahkan jika dipandang wajahnya dengan seksama, akan tampak beberapa goresan di wajah itu. Goresan senjata yang membuatnya benar-benar tampak sebagai seorang prajurit yang telah menjelajahi pertempuran demi pertempuran. Namun wajah yang demikian dalam umur yang mendekati senja membuatnya bukan lagi seorang pria yang diimpi-impikan oleh gadis-gadis yang baru meninggalkan masa remajanya. Wirantono benar-benar menjadi tegang melihat sosok Raden Panji itu. Ia sama sekali tidak mengira bahwa ia akan melihat bakal iparnya seorang yang sudah terlalu tua buat adiknya, berwajah cacat, dan seorang pemimpin yang sangat meyakini akan derajat dan kedudukannya. Untuk beberapa saat lamanya, Wirantono bagaikan mematung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara Manggada dan Laksono pun menjadi bingung. Mereka tidak segera percaya bahwa orang yang menjadi ujung iring-iringan itu dan menjadi pusat segala perhatian adalah Raden Panji Prangpranoto. Namun ternyata seorang yang mendahului berdiri di sebelah tangga pendopo telah memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar pendopo itu. Raden Panji Prangpranoto,
berkenan naik ke pendopo, menemui bakal istrinya yang telah disiapkan untuk menerimanya. Demikianlah, sejenak kemudian, Raden Panji naik ke pendopo dengan para pengiringnya, seperti yang sudah diberitahukan oleh perempuan-perempuan yang harus melayaninya. Mas Roro menyambut kedatangan Raden Panji sambil berjongkok di hadapannya dan kemudian menyembah. Wirantono masih berdiri di halaman. Di luar sadarnya, giginya telah terkatup rapat. Jadi inikah kenyataan itu? Wirantono menggeram di dalam hati. Ayah dan ibu tidak pernah berterus terang kepadaku. Mas Roro pun lebih baik menahan diri, sambil menangis dan membiarkan jantungnya terhimpit oleh perasaannya. Apakah yang sebenarnya terjadi pada keluargaku? Manggada dan Laksono hanya termangu-mangu saja. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mas Roro yang cantik itu ternyata telah dipersiapkan untuk menjadi bakal istri seorang yang telah terlalu tua baginya, serta berwajah sama sekali tidak menarik. Mungkin dari belakang Raden Panji masih bisa menggetarkan hati perempuan karena bentuk tubuhnya. Tetapi ketika kemudian disadari bahwa laki-laki itu mengalami cacat wajah dan umurnya sudah mendekati senja, perempuan-perempuan yang semula tertarik tidak akan dapat menginginkan kenyataan bahwa laki-laki itu sama sekali tidak menarik hati. Tetapi Mas Roro telah disiapkan untuk menjadi istri laki-laki itu, istri yang keenam. Jantung Wirantono bagaikan terguncang, dadanya terasa lebih sakit lagi ketika ia sadar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sejenak kemudian, Raden Panji Prangpranoto telah duduk di pendopo. Mas Roro duduk beberapa langkah di hadapannya, dikerumuninya oleh beberapa orang perempuan. Ternyata Mas Roro tidak dapat menahan gejolak hatinya, sehingga titik-titik air matanya mulai meleleh di pipinya. Agaknya Raden Panji melihat air mata itu. Bahkan pertanyaannya yang pertama adalah justru tentang air mata itu. Kenapa ia menangis? Bertanya Raden Panji. Apakah pelayanan kalian tidak cukup memadai? Ampun Raden Panji, jawab perempuan yang usianya sudah agak lanjut. Mas Roro merasa sangat terharu bahwa sebagai seorang gadis desa, ia telah mendapatkan kesempatan untuk diangkat pada derajat yang tinggi, sebab Raden Panji berkenan memperistrinya. Oh, Raden Panji mengangguk-angguk. Ia memang cantik. Aku senang ia datang. Ia pasti datang tepat pada waktunya, Raden, jawab perempuan itu. Kapan saja Raden memerintahkan, gadis itu tentu akan menghadap. Tetapi Raden Panji mengerutkan dahinya sambil berkata, aku masih tetap mempercayainya, meskipun aku sudah mendengar bahwa pamannya telah berusaha untuk melarikannya. Aku kira, seperti laporan yang aku dengar, gadis ini tidak pernah mengadakan kesepakatan dengan pamannya untuk melarikan diri. Iya, Raden, jawab perempuan tua itu. Ia adalah seorang gadis yang telah setia, menurut dan memiliki banyak kepandaian. Aku sudah mengerti. Aku sudah mendapat laporan tentang itu, jawab Raden Panji. Lalu katanya, siapa saja yang menyertai gadis itu? Kakak kandungnya, Raden, jawab perempuan itu. Oh, Raden Panji mengangguk-angguk.
Namun dalam pada itu, seseorang yang duduk beberapa jengkal di belakang Raden Panji berkata, namun dalam pada itu, seseorang yang duduk beberapa jengkal di belakang Raden Panji berkata, kedua anak muda yang menolong Mas Roro dari taring harimau itu juga ikut menyertai Mas Roro, Raden. Oh, anak-anak sombong itu, desis Raden Panji. Tetapi Raden Panji sama sekali tidak bermaksud untuk menjaga agar kata-katanya tidak didengar oleh orang lain. Meski tidak terlalu keras, tetapi kata-kata itu jelas didengar oleh orang-orang bukan saja yang berada di pendopo, tapi juga yang berdiri di sekitar pendopo, termasuk Wirantono, Manggada, dan Laksono. Ketiga orang anak muda itu memang terkejut mendengar tanggapan Raden Panji terhadap Manggada dan Laksono yang telah menolong Mas Roro dari terkaman harimau di pinggir hutan itu. Namun untuk beberapa saat kedua anak muda itu masih berusaha untuk menahan diri, sehingga keduanya masih berdiri termangu-mangu di tempatnya, apalagi mereka menyadari siapakah yang telah mengatakannya itu. Meskipun demikian, Manggada dan Laksono bukannya tidak berbuat apa-apa. Mereka justru telah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Dalam ketegangan itu, Raden Panji itu pun kemudian berkata, aku sudah duduk beberapa saat, tetapi gadis itu belum berbicara apa-apa. Mas Roro seorang pemalu, Raden, sahut perempuan yang sudah agak tua itu. Ia hanya mampu menyampaikan ucapan selamat serta sembah baktinya dengan tingkah laku. Ia sudah berjongkok dan menyembah di hadapanku, tetapi ia harus menyapaku dan menyampaikan baktinya langsung dengan kata-kata, berkata Raden Panji. Perempuan tua itu memang menjadi gelisah. Ia tidak menyangka bahwa Raden Panji akan memerintahkan gadis itu untuk menyapanya, sehingga ia tidak mengajarinya lebih dahulu. Namun demikian, perempuan tua itu masih berusaha untuk menghindarkan Mas Roro dari kebingungan. Raden, sebaiknya Raden Panjilah yang memberikan perintah atau pesan untuk pertanyaan, berkata perempuan itu. Tetapi jawaban Raden Panji membuat jantung perempuan itu akan terlepas. Sejak kapan kau mulai memerintah aku? Keringat dingin telah mengalir di seluruh tubuh perempuan tua itu. Tetapi ia mencoba menuntun Mas Roro yang diketahuinya seorang gadis pemalu. Dan lebih dari itu, gadis itu nampaknya telah memikul beban di hatinya. Dan perempuan tua itu pun mengerti bahwa sulit bagi seorang gadis untuk menerima satu kenyataan kawin dengan seorang laki-laki seperti Raden Panji itu. Tetapi perempuan tua itu bukan untuk pertama kalinya melayani seorang gadis yang akan jadi istri Raden Panji. Karena itu, meski dengan jantung yang berdebaran, ia masih mampu menyesuaikan dirinya. Dengan lembut perempuan itu berkata kepada Mas Roro, cobalah Mas Roro menyapa bakal suami Mas Roro, sekaligus menyampaikan sembah dan bakti Mas Roro. Mas Roro masih saja menunduk. Rasa-rasanya seisi dadanya telah bergejolak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Karena Mas Roro tidak dapat melakukannya sendiri, maka perempuan tua itu kemudian berkata, marilah Mas Roro, aku akan menuntun Mas Roro.
tirukan kata-kataku." Mas Roro masih tetap menunduk dalam-dalam. Namun perempuan tua itu menggamitnya sambil berbicara. "Lakukanlah, Mas Roro, sebagai pernyataan cinta dan kesetiaan seorang calon istri kepada suaminya." Kata-kata itu bagaikan ujung duri yang menusuk jantungnya. Tetapi Mas Roro kemudian sadar bahwa ia memang telah kehilangan hak atas dirinya sendiri. Karenanya, ia harus menirukan kata-kata orang tua itu, meskipun bertentangan dengan nuraninya. Ketika orang tua itu mengucapkan beberapa patah kata, Mas Roro menirukannya, meski hampir tidak terdengar pula, menyapa Raden Panji serta menyatakan bakti seorang calon istri untuk menunjukkan cinta serta kesetiaannya, apapun yang sebenarnya bergejolak di dalam hatinya. "Aku tidak puas dengan caramu mengajarinya," berkata Raden Panji kepada perempuan tua itu. Lalu katanya, "Sekarang, biar gadis itu berbicara sendiri. Seharusnya kau mengajarinya tidak di hadapanku." "Ampun, Raden Panji." Perempuan tua itu mengangguk hormat. "Jika gadis itu dapat mengucapkannya sendiri, tanpa kau tuntun lagi, kau aku maafkan. Tetapi jika tidak, kau akan mendapatkan hukuman. Kau tahu siapa aku. Kau tahu bagaimana aku menghukum seseorang." "Ampun, Raden Panji. Hamba mohon ampun," pinta perempuan itu. "Tergantung kepada gadis itu," jawab Raden Panji. Perempuan tua itu menjadi semakin berdebar-debar. Segala sesuatunya memang tergantung kepada Mas Roro. Di sebelah pendopo, Wirantono menjadi berkeringat pula. Bahkan kemudian ia pun berdesis. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Raden Panji itu? Manggada dan Laksono juga menjadi heran. Mereka tidak mengerti sikap Raden Panji. Sementara itu, Mas Roro ternyata masih menyadari arti dari perbuatannya bagi orang lain. Ia sadar bahwa perempuan tua itu akan mengalami kesulitan jika ia tidak mengucapkan kata-kata sebagaimana diajarkan oleh perempuan itu. Mas Roro yang telah kehilangan dirinya sendiri itu ternyata masih sempat memikirkan orang lain. Perempuan tua yang selalu bersikap baik kepadanya itu tampaknya benar-benar dalam kesulitan. Karena itu adalah di luar dugaan. Tiba-tiba saja meskipun suaranya terdengar dan tidak pula, Mas Roro telah mengucapkan kata-kata itu kembali sebagaimana perempuan tua itu menuntunnya. Tiba-tiba saja Raden Panji tertawa. Di sela-sela derai tawanya itu, Raden Panji berkata, "Bagus, bagus. Kau memang seorang gadis cantik dan pintar. Kau juga baik hati. Jika aku tidak mengancam perempuan tua yang bodoh ini, kau tentu tidak akan mengatakannya. Tetapi agaknya kau tidak mau melihat perempuan tua ini aku hukum. Dengan demikian, kau memang pantas menjadi istriku. Karena dengan demikian, kau akan mendapat kemuliaan yang tinggi." Mas Roro hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara itu, perempuan tua yang melayani Mas Roro itu sempat menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia sempat berdesir perlahan sekali yang hanya dapat didengarnya sendiri. "Terima kasih, Mas Roro. Ternyata kau memang seorang gadis yang baik." Demikianlah, Raden Panji pun telah mengambil tempat duduk di pendopo itu. Tidak seorang pun berani mengaturnya. Raden Panji duduk di depan pintu peringgitan.
menghadap ke halaman, sementara ia minta Mas Roro duduk di hadapannya. "Aku belum sempat memandangi gadis itu sampai puas," berkata Raden Panji. Namun kata-kata itu telah membuat jantung Mas Roro bagaikan tersentuh api. Tetapi ia tidak dapat mengelak untuk duduk di hadapan Raden Panji, di samping perempuan tua yang hampir saja mendapat hukuman dari Raden Panji itu. Namun demikian, mereka duduk. Raden Panji telah bertepuk 3 kali. 2 orang pelayan khusus segera menghadapnya dengan kepala tunduk. "Aku haus, keluarkan hidangan sekarang juga," perintah Raden Panji. Kedua orang pelayan khusus itu pun segera melakukan perintah itu. Dengan tergesa-gesa, keduanya telah pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan yang harus segera dibawa ke pendopo. Untunglah perempuan-perempuan yang ada di dapur itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa melayani Raden Panji, sehingga mereka pun sudah siap pula menyediakan hidangan itu. Sejenak kemudian hidangan pun telah disajikan. Sementara itu beberapa orang yang berdiri di sebelah menyebelah pendopo itu masih saja berdiri. Demikian pula Wirantono, Manggada, dan Laksono. "Apa kita akan berdiri sehari penuh di sini?" bertanya Wirantono. Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak, namun mereka pun mulai menjadi jemu. Meskipun demikian, keduanya masih bertahan untuk tidak beranjak dari tempatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.